Iya, gitu betul. doang masa disebut pelecehan gitu ya Teh. Iya. Hai Peace People, selamat datang di podcast Metanoia. Podcast ini akan membahas tentang isu diskriminasi perempuan yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Semoga teman-teman bisa lebih aware ya dengan isu-isu ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Peace People? Kembali lagi dengan saya Cinta di episode Ngobrol bareng Metanoia. Tidak semua pelecehan diawali karena penampilan kita yang terbuka. Apa sih yang bikin pelecehan terjadi tanpa alasan yang logis? Yuk Peace People, kita dengerin bareng-bareng. Boleh gak sih diceritain bentuk pelecehan apa yang Teteh alamin? Terus gimana perasaan Teteh ketika Teteh dapat itu dan setelah mendapatkan pelecehan tersebut, gimana gitu perasaannya? Menurut saya, untuk kesadaran yang sekarang gitu ya, ketika saya tahu bahwa cara memandang laki yang seperti itu teh termasuk pelecehan juga gitu. Ya pada saat itu mas saya biasa aja, tidak bisa melakukan apapun karena pandangan saya masih kayak laki-laki melakukan pelecehan, memandang perempuan seperti itu tuh karena dia pakaiannya terbuka misalkan. Dia catcalling karena seksi gitu pakaiannya. Masih seperti itu pandangannya. Tapi kan sebaliknya, ketika dalam kondisi pakai jilbab panjang, saya pakai cadar, kejadian itu masih saya alami meskipun dalam bentuk yang lain gitu. Misalkan sederhananya, jadi kayak Assalamualaikum ukhti, tapi sense-nya itu bukan dia menyampaikan salam Tulus iya, ya, lebih mengejek. ada niatan lain. Jadi yang menurut saya itu membuat saya tidak nyaman lah. Iya. Meskipun pakai uhti ya, kayak Assalamualaikum uhti, mau kemana uhti? Nah gitu. itu lebih syar'i kan? Lebih syar'i, sebetulnya. cuma beda uhti sama cewek Iya, doang. tapi kan intinya sebetulnya sama kan. Iya. Apalagi karena pakai cadar itu mata kan yang terlihatnya. Jadi senternya juga mata kan, tapi dia ngelihat mata orang normal dengan ngelihat mata orang yang ada tanda kutipnya itu kan beda juga kan. Nah, dalam pengalaman pakai cadar itu juga mungkin pelecehan yang langsung misalkan colek misalkan gitu ya. Saya tidak mengalami itu dan saya lebih banyak mengalami masa di mana tadi pandangan laki-laki itu menurut saya pandangan yang tidak menghargai saya sebagai perempuan gitu. Dan melecehkan juga. Nah, dan sebenarnya ini juga ada hubungannya dengan relasi cinta gitu ya. Nah, titik baliknya adalah ketika ini mungkin juga dialami oleh sebagian banyak perempuan-perempuan di luaran sana ya yang hijrah gitu. Masa dimana kita teh sudah merasa pengen menikah gitu ya. Nah kadang-kadang cadar dan semua situasi yang dibentuknya teh gitu ya memberikan ruang kepada laki-laki untuk melakukan keinginan mereka seenaknya. Misalkan jadi karena kan pakai cadar gitu ya, saya ngeposting di Instagram teh pakai cadar gitu dan ketutupan mukanya teh nggak kelihatan gitu. Jadi justru itu teh memancing laki-laki untuk lebih tertarik, Lebih senang menggoda gitu ya Teh. Nah ke perempuan, nge-DM-nya apa? Assalamualaikum ukhti, apa ngomongin apa, kajian di mana, Basa-basinya kajian ya. Iya, ustadznya siapa gitu kan. Nanti ke kajian bareng yuk. Iya, nah betul, ngalamin kan. Ngalamin. Nah, iya, jadi itu tuh digunakan sebagai alat mereka untuk melancarkan aksinya lah gitu. Nah, sampai yang saya lihat kok kenapa ya? Kayak hal-hal seperti ini teh masih dilakukan padahal mereka sedang ada dalam ruang yang sangat islami gitu. Padahal mereka juga ikut kajian gitu Nah, ya. ngaji juga, ngedengerin ustadz itu juga, tahu kok betapa
betapa besarnya marwah perempuan dan harus dijaga gitu kan. Tapi yang mereka lakukan itu sama dengan yang dilakukan laki-laki di luaran sana, hanya kemasannya aja yang beda. Maksudnya kayak pakai assalamualaikum ukhti, yang jadi nanyainnya tuh kajian, padahal arahnya tuh kan bukan ke sana gitu. Tetap menarik perhatian si perempuan itu ya kan. Dijadikan alat gitu. Dan saya mendengar beberapa cerita dari teman-teman hijrah yang lain juga, itu teh kadang digunakan laki-laki untuk memilih-milih perempuan. Jadi misalkan nge-DM gitu ya, kenalan, dan habis kenalan ngomongin apa gitu ya, kan suka kajian di mana, ustadznya siapa, kemudian basic kamu apa gitu ya, sukanya apa, keluarga kamu kayak gimana, chat gitu. Terus pas gak sesuai udah ditinggalin. Nah terus pindah lagi ke yang lain, cari uhti temennya baru. Nah ke temennya sama kelakuannya gitu juga, sama kenalan, tanya-tanya latar belakangnya, ustadznya siapa, kajiannya di mana, lalala gitu ya, dicari, nggak sesuai, cari lagi, selalu berulang seperti itu. Dan saya mendengar beberapa cerita gitu, saya melihat kenapa perempuan di dalam keadaan seperti itu seperti lemah sekali ya gitu. Jadi kayak dipilih gitu kan, objek sekali gitu. Perempuan didatangi, terus istilahnya dikasih treatment gitu ya, diperlakukan ABC, kemudian ketika tidak cocok ditinggalkan seperti begitu aja gitu. Dan si laki-lakinya nyari lagi perempuan yang lain gitu, objek yang dia pikir kayaknya dia cocok gitu. Nauzubillah min zalik ya teh. Karena kadang gimana ya, cowok tuh mungkin merasa kayak melakukan hal itu tuh biasa aja, kayak gitu doang, masa disebut pelecehan gitu ya teh. Padahal sebenarnya kan yang ngerasain kita, yang merasa dilecehkan kita. Karena meskipun mereka melakukan pelecehan, bukan berarti mereka sadar kalau mereka melakukan pelecehan gitu. Karena balik lagi tergantung dari kesadaran kita gitu. Sebenarnya dengan kita ngomong gini, kita juga mengingatkan ke mereka bahwa loh, kalian melakukan ini tuh pelecehan loh, stop loh gitu ya. Betul. Tersinggung loh kita gitu. Jadi kemasan kita dan mungkin kebanyakan orang di luaran sana adalah mengelompokkan pelecehan itu pada bentuk-bentuk yang sifatnya fisik aja kan. Misalkan Noel gitu ya, atau meluk dan lain sebagainya. Padahal justru ketika saya ada di posisi sekarang gitu, ketika saya mulai sensitif gender tentang hal-hal apa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Nah, saya sadar bahwa yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk pelecehan juga, karena mereka menempatkan perempuan sebagai objek gitu, ada di kelas kedua, dan mereka memilih-milih seperti itu saja gitu. Dan parahnya adalah perempuan merasa tidak bisa melakukan apapun dengan itu, padahal itu mungkin mempengaruhi kondisi perempuan juga gitu ya, mempengaruhi kondisi mentalnya, bahkan juga mempengaruhi hubungan dia dengan Allah gitu kan. Bisa aja ada orang akhirnya mempertanyakan, kok Allah teh seperti ini gitu. Jadi menyalahkan agama, padahal manusia yang salah gitu ya teh. Gitu. Nah dari kejadian teteh ini, teteh pernah kayak menjadikan suatu kejadian sebagai trauma enggak sih? Nah tadi balik lagi mungkin kalau tentang cadar gitu ya, hubungan dengan cadar, diskriminasinya adalah di masyarakat sebetulnya, karena tadi ya ada stigma bahwa orang pakai cadar itu selalu diidentikan dengan teroris gitu. Dan di keluarga sendiri, meskipun tadi saya berkali-kali bilang bahwa bapak adalah seorang yang terbuka, tapi karena juga saya merasa bahwa pilihan untuk bercadar adalah pilihan yang terbaik menurut saya, lingkungan juga aman, sampai ada momen di mana saya bertengkar hebat. Itu termasuk pertengkaran yang paling hebat di antara saya dan bapak, ketika saya bahasa Sundanya pak kekeh dengan bapak. Saya dengan prinsip saya, bapak dengan prinsipnya bapak. Sama-sama keras kepala gitu ya. Terus ngomongin tentang cadar, dan saya merasa punya hak dengan keputusan saya untuk pakai cadar. Saya merasa saya punya kuasa untuk memutuskan jalan hidup apa yang bisa saya ambil gitu. Tapi bapak juga merasa ngehak juga ke saya gitu, karena berperan sebagai orang tua. Iya, karena saya anaknya gitu. Nah, sampai ada momen di mana pertengkaran itu termasuk pertengkaran yang paling hebat, sampai bapak bilang bahwa
kalau kamu mau tetap pakai cadar, keluar dari rumah. Sampai segitunya Iya, teh. keluar dari rumah dan ya udah stop, istilahnya dihapus dari kartu keluarga lah gitu ya. Terus sampai ada kalimat bapak ngerasa gagal mendidik kamu gitu. Saya kemudian kan mempertanyakan ya pada saat itu kenapa harus ada kalimat itu yang keluar gitu. Padahal apa yang saya jalankan, saya rasa itu yang sesuai dengan yang Allah mau, sesuai dengan apa yang saya butuhkan, lingkungan juga mendukung. Tapi kenapa bapak harus mengeluarkan kalimat itu gitu? Dan menurut saya itu perkataan yang sangat menyakitkan ya kalau buat anak gitu, merasa gagal mendidik. Itu aku teh kurang apa gitu ya, istilahnya ngebantuin cuci piring dan lain sebagainya dilakuin, kok perkara aku pakai cadar aja bapak sampai bilang bahwa bapak gagal mendidik aku. Dan itu termasuk yang mempengaruhi kenapa saya juga jadi tidak mau untuk banyak berseteru pendapat dengan bapak terhadap banyak hal gitu. Ada ketakutan itu gitu. Dan kemudian penyelesaiannya adalah orang tua itu punya persepsi mereka sendiri dan saya berdiri dengan persepsi saya sendiri gitu. Jadi pada waktunya saya paham bahwa ya orang tua mah beda gitu kekhawatirannya gitu. Saya melihat bahwa bapaknya khawatir kalau anaknya suatu hari misalkan ke bandara atau ke stasiun kereta terus diliatin anaknya tehku sama banyak orang gitu, terus kalau misalkan ada bom meledak di rel gitu ya, di stasiun, siapa yang bakal pertama kali ditunjuk? Yang bercadar. Nah, itu. Jadi sebetulnya bukan karena cadarnya sendiri gitu. Bapak tahu bahwa cadar adalah syariat, tapi itu tadi gitu, ada konsekuensi sosial ketika memutuskan seperti itu. Jadi lebih ke kecemasan orang tua mungkin ya. Karena memang persepsi banyak orang juga udah menganggap cadar itu pasti teroris gitu. Iya, jadi ya tidak menggambarkan lah pakaian seseorang itu terhadap ideologinya. Tidak semua penampilan orang itu bisa menilai sikap, ideologi, dan termasuk yang melakukan pelecehan dan yang menjadi korban pelecehan pun nggak dilihat dari fisik ya teh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, udah beres nih episode podcast Metanoia bareng Cinta kali ini. Banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bareng narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Peace People yang sudah setia mendengarkan podcast Metanoia bareng Cinta. Kalian bisa banget loh sharing pengalaman dan cerita kalian di kolom komentar kami. Salam cinta, salam damai, salam peace generation. Jangan khawatir, kalian juga bisa akses podcast ini di YouTube, Spotify, dan website Peacegen. Jangan kemana-mana ya, tungguin kita di episode selanjutnya. Bye! Podcast ini dipersembahkan oleh kelompok Metanoia dari proyek Peace Sociopreneur Academy, kerjasama antara Peace Generation, Konvei Indonesia, PPI MUIN Jakarta, dan UNDP.